Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sehat semua ya? Oke. Iya, sehat. Ya, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Kemungkinan nanti insya Allah diperpanjang lagi anak-anak. Offline-nya. Insya Allah nanti akan ada pengumuman dari sekolah. Insya Allah akan diperpanjang lagi ya. Jadi kamu tetap semangat belajar ya. Kemudian tugas-tugasnya jangan sampai ditumpuk. Begitu ada tugas, dikerjakan gitu ya. Untuk matematika, cuma dilaporkan aja. Tidak bulut download itu anunya laporannya kamu tapi tetap difoto ya. Nanti rencananya begitu offline kita nanti akan koreksi bersama aja sambil dibahas. Supaya efektif ya. Nanti akan Ibu tandai siapa-siapa yang sudah mengumpulkan catatannya, mengumpulkan tugasnya, sudah Ibu rekap di daftar nilai untuk sementara. Nanti pada saat offline kita bisa ditunjukkan lagi pada Bu Lutfi, kita koreksi bersama untuk tugasnya. Oke anak-anak, sebelum dimulai yuk kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, untuk materi kali ini tentang apa? Tentang luas dan volume kerucut. Oke, luas dan volume kerucut ya. Ini Ibu share screen dulu ya. Oke. Tentang kerucut ya. Jadi dalam video yang sudah Ibu share kemarin itu lumayan panjang anak-anak. 22 menit ya. Di sana sudah tercakup semua tentang kerucut. Yang sabar aja itu dirangkum, dicatat ya. Nanti karena ini materinya panjang, jadi unsur kerucut, luas, dan volume ini enggak bisa dianu sekaligus. Jadi Ibu pecah menjadi 2 pertemuan. Jadi untuk sekarang yang dibahas unsur kerucut dan luas kerucut. Kemudian untuk volume pertemuan berikutnya ya. Tapi nanti bagi siswa yang sudah mengumpulkan, nanti sudah saya balas ya, sudah Ibu balas dengan memberikan nilai A2. Jadi nanti AA gitu ya. Yang mengumpulkan sebelum tatap muka. Jadi saya anukan 2 AA. Tapi kalau yang mengumpulkan nanti setelah tatap muka ya B, kan gitu perjanjiannya ya. Jadi saya harapkan itu lebih harapkan tuh sebelum tatap muka, sebelum virtual jadwalnya itu harus sudah mencatat ya. Oke. Beberapa di antara kalian sudah ada yang mencatat, sudah ada yang melaporkan tentang itu, sudah Ibu catat. Oke, langsung aja. Kerucut ya. Kamu sudah tahu bangun atau benda bentuknya kerucut. Contohnya misalkan apa? Dalam kehidupan sehari-hari apa? Topi ulang tahun, Bu. Iya, tapi ulang tahun. Apa lagi? Apa? Tutupnya subluk, Bu. Tutupnya subluk. Iya, tutupnya sublukan ya. Itu semuanya bentuknya kerucut ya. Kemudian ini di dalam kerucut itu ada unsur-unsur kerucut ya, unsur-unsur kerucut. Di antaranya ini alas kerucut yang bawah itu alas kerucut. Bentuknya apa sih alasnya? Lingkaran. Jangan sampai elip ya, karena di gambar elip nanti kamu bentuknya elip ya. Karena kalau dalam gambar itu memang harus bentuknya lonjong gini, seperti elip ya, tapi kondisi nyata adalah lingkaran. Lalu selimut kerucut, itu berupa apa? Juring. Iya, betul. Juring lingkaran. Berupa juring lingkaran. Apa sih maksudnya juring itu? Ada yang tahu? Kalau potongan dari lingkaran? Iya, betul. Potongan dari lingkaran, cuma kurang lengkap ya. Potongan dari lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 bagian keliling atau busur lingkaran ya. Jadi contohnya ini juring seperti ini ya. Ini adalah pusat lingkaran. Maaf. Sebentar ya, draw. Bentar. Ya. Jadi ini misalkan ini pusat lingkarannya, maka yang namanya juring ini misalkan jari-jari, ini juga jari-jari ya. Juring itu yang ini. Nah, daerah ini namanya juring ya. Jadi juring adalah
daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari ya dan 1 busur lingkaran. Ya, jadi ini namanya juring. Nah, jadi nanti selimut kerucut ini kalau dipotong ya, dipotong sepanjang garis pelukisnya, maka kalau dibentangkan nanti bentuknya adalah juring lingkaran, ya. Kemudian ada lagi unsur dalam dalam rumus itu ada jari-jari lingkaran alas. Biasanya dilambangkan dengan huruf R. Oke. Jari-jari yang mana kalau di sini? Antara A dengan B. Ya, AB ini namanya jari-jari. Oke. Misalkan Bu Lutfi menggunakan ini, apakah ini juga jari-jari? Misalkan di sini ada titik C, kemudian Bu Lutfi hubungkan titik AC ini, astagfirullahaladzim. Anu ya, kurang lurus ya. Bentar. Misalkan Ibu hubungkan, nah garis AC ini Ibu hubungkan, bentar ya. Oh ini ini penghapus. Bentar. Nah, AC ini Ibu hubungkan di sini ya. Nah, misalkan di sini. Nah, AC ini apakah juga jari-jari? Iya, Bu, jari-jari. Iya. Jadi jari-jari itu titik pusat garis yang dihubungkan dari titik pusat ke salah satu titik pada keliling alas. Ini AC. AD misalkan kamu di sini, ini juga jari-jari ya. Ini juga ya. Jadi jari-jari itu banyak ya. Kemudian ada lagi yang namanya diameter. Apa sih diameter itu? Garis yang melewati titik pusat lingkaran yang menghubungkan kedua keliling lingkaran. Oke. Jadi diameter lingkaran itu istilah kerennya itu diameter. Tapi sebetulnya kalau dalam bahasa Indonesia namanya apa? Garis tengah. Jadi seperti ini ya. Bentar. Sebentar ya. Ini misalkan di sini D ya. Maka nanti BD ini diameter lingkaran atau garis tengah ya. Garis BD ini ya. Nah, diameter biasanya kalau dalam rumus dilambangkan dengan huruf D ya. Diameter itu kalau dalam lingkaran dihubungkan dengan jari-jari berapa kalinya jari-jari? Halo. 2 kalinya jari-jari. Iya. 2 kali jari-jari ya. Jadi diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Kalau diketahui diameternya, maka untuk mencari jari-jari caranya setengah kali diameter gitu ya. Sekarang unsur berikutnya adalah tinggi kerucut. Tinggi kerucut adalah contohnya di sini garis yang mana? Yang T. T ya, yang CA ini namanya ini namanya garis tinggi. Biasanya dilambangkan dengan T ya. Kemudian ada istilah lain garis pelukis. Contohnya di sini BC. Ini garis pelukis ya. Nah, garis pelukis dilambangkan dengan huruf S. S itu bukan sisi ya, tapi adalah garis pelukis ya. Nah, garis pelukis ini adalah garis yang ditarik dari titik puncak C ya ke salah satu titik di keliling alas ini. Karena titiknya di sini B, maka CB ini namanya garis pelukis. Coba cari garis pelukis yang lain. Dalam gambar ini mana lagi? CD, Bu. CD boleh. Kemudian kalau misalkan ini diberi CD boleh ya. Jadi CD ini juga garis pelukis. Demikian pula dengan ini misalkan ini titik C ya dihubungkan dengan E. Astagfirullahaladzim. C dihubungkan dengan E. Nah ini di sini ya. Mohon maaf ini anu. Nah CE ini juga garis pelukis ya. Jadi garis pelukis ini kamu bisa membuatnya mulai dari C ya sampai titik yang ada pada keliling alas. Terserah kamu. Misalkan di sini F ya. Maka nanti CF ini juga garis pelukis ya. Jadi banyak sekali kita bisa membuat garis pelukis dalam kerucut ini. Nah, sekarang hubungan antara garis pelukis, jari-jari dan tinggi itu hubungannya bagaimana?
Nih Ibu hapus dulu ya. Hubungannya dalam rumus teorema Pitagoras. Iya, betul. Hubungannya memenuhi teorema Pitagoras ya. Sebentar. Pitagoras. Ini Ibu hapus saja ini. Ini Ibu hapus saja biar bersih ya. Tak hapus saya di sini. Dah. Yes. Ini jadi hubungan antara garis pelukis, garis tinggi, dan jari-jari ini karena membentuk segitiga siku-siku. Jadi ini membentuk daerah segitiga siku-siku ya. Ini Ibu arsir. Maka nanti antara T, R, dan S ini membentuk teorema Pitagoras. Ingat, teorema Pitagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku ya. Bunyinya teorema Pitagoras itu adalah panjang sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku. Maksudnya CB kuadrat sama dengan CA kuadrat ditambah AB kuadrat. Itu namanya teorema Pitagoras. Sehingga bisa ditulis hubungan antara S, R, dan T adalah ya apa? S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Oke, alhamdulillah. Joyce Jaki ya? Alhamdulillah. Jadi ini ya. Ini harus dipahami dan dihafalkan. Jangan sampai terbalik loh ya. S kuadratnya sendirian karena dia sisi miring ya. Kemudian yang ini adalah R kuadrat tambah T kuadrat. Oke. Ada pertanyaan tentang unsur kerucut? Nggak ada ya? Langsung kita lanjut luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut. Cara mencari luas permukaan kerucut bagaimana? Asalnya dari bagaimana? Luas permukaan kerucut itu? Luas alas kerucut ditambah luas selimut kerucut. Iya, betul. Luas alas ditambah luas selimut. Ya, selimut. Nah, karena alasnya berupa lingkaran, berarti bagaimana rumusnya? Rumus luas lingkaran? PR kuadrat. Iya, betul. PR kuadrat. Rumus luas selimut? PRS. PRS, ya. Nah, dari mana PRS ini sudah Ibu jelaskan dalam video. Kalau kalian sudah menyimak, insya Allah bisa ya. Jadi PRS ini adalah luas selimut, ya. Nah, karena ini bisa disederhanakan. Jadi sebetulnya rumus luas bisa kamu menggunakan ini anak-anak ya. Bisa menggunakan ini. Atau bisa menggunakan rumus yang lebih sederhana lagi. Caranya dengan menggunakan sifat distributif ya. Jadi dua suku ini, penjumlahan dua suku ini sama-sama memiliki faktor sekutu ya. Faktor yang sama. Ini sama-sama memiliki pi kan ya. Pi-nya ditaruh sini. Ini juga sama-sama memiliki apa? R. R ya, R-nya di sini. Nah, sudah selesai, kemudian kurung. Ini kan asalnya R kali R ya. Di R sudah diambil di sini, berarti sisanya tinggal apa ini? S. R tambah yang ini S. Nah, ini rumus yang kedua. Tapi ini dengan ini intinya sama ya. Boleh kamu pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Sehingga rumus luas permukaan kerucut adalah PR kali R ditambah S. Oke. Untuk lebih paham, kita coba latihan soalnya ya. Contoh soal ya. Menghitung luas permukaan kerucut. Nah, di sini ada gambar anak-anak. Ada gambar ya. Coba dari gambar ini, maka kita bisa menuliskan apa yang diketahui dalam soal itu. Ayo, yang diketahui apa saja itu? Tingginya tinggi 15 sama diameter. Tinggi, oke, tinggi 15 cm. Kemudian apa lagi? Meternya 16. Diameter 16 8 cm. Ya. Ya, ya. Yang ditanyakan di sini adalah luas. Jadinya 8, Bu. Oke. Dari mana kok bisa 8? Karena 16 dibagi 2. Iya, karena 16 bagi 2. Ingat, jari-jari itu setengahnya diameter. Oke. Yang ditanyakan apa di sini? Luas ya. Luas permukaan. Luas, Bu. Luas. Jawab. Untuk menjawab, nulis apa dulu?
Rumusnya. Ya, 2 rumus sama nih. dengan, ayo didikte Bu Lutfi. PR Sama PR, dengan PR, buka kurung, dalam kurung R tambah S. R tambah S, oke. Sama dengan, ayo, dalam bentuk Pi ya. Pi, R-nya berapa? 8. 8. Terus 8 Ditambah tambah S. S. Ditambah S. S. Mencari S-nya dulu. Nah, udah ya. Loh, S-nya enggak ada, Bu. Nah, iya, kalau S-nya enggak ada, maka S harus dicari dulu. Gitu ya. Nah, untuk mencari S, kita pakai teorema Pitagoras. Pitagoras. Hubungan S, R, dan T ya. Hubungan S, R, dan T. Ini yang ini tadi ya. Jadi itu kita coba kita cari S-nya dulu di sini. Gimana S-nya? S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. R kuadrat tambah T kuadrat. Oke, ayo terus. R-nya berapa? 8 kuadrat Iya. ditambah 15 kuadrat. Iya, terus Sama dengan 64 ditambah 225. 64 tambah 225. Sama dengan berapa ini? 289. 289. Ini masih S kuadrat ya. Berarti untuk mencari S diapakan? Dia akarnya pindahkan ke 289. Akar 289. Berapa akar 289? 17. 17. Kok bisa 17? Karena 17 kali 17, 289. Iya, betul. Ya sudah. Berarti S-nya 17 bisa kita masukkan ke sini ya. Berarti sama dengan Pi kali 8 dikalikan 8 ditambah 17 ya. 17. Yang dalam kurung dikerjakan dulu. Berapa hasilnya itu? 25. 25. Oke, sekarang 8 dikalikan 25. 200 pi. 200 pi. Satuannya apa? Sentimeter. Sentimeter apa? Persegi. Persegi, ya. Angka 2. Ada. Oke. Sampai sini boleh anak-anak. Tapi tergantung situasi soalnya. Kalau soalnya pilihan ganda ya. Kalau soalnya pilihan ganda, kamu lihat pilihannya. Sampai sini kamu lihat pilihannya. Kalau pilihannya A, B, C, D itu mengandung pi, maka berhenti sampai di sini. Tapi kalau tidak mengandung pi, maka harus dihitung ini. Pi-nya harus dimasukkan angka ya. Jadi 200 pi itu artinya 200 kali pi. Ya, dikalikan pi. Maka kalau misalkan tidak ada pi, harus kamu hitung. Gimana kalau melanjutkan menghitung? Ayo kita coba melanjutkan menghitung. Ini pi-nya pakai yang berapa? 3,14. 3,14. Itu kan ada dua ya, dua harga. Apa dengan apa? Berapa dengan berapa? 22/7 sama 3,14. Iya, betul. Jadi pi itu 22/7 sama 3,14. Karena ini kenapa kamu kok enggak milih 22/7? Karena 200 nggak bisa dibagi 7. Oke, 200 itu bisa sebetulnya bagi 7, cuma hasilnya itu pecahan gitu ya, enggak bulat. Jadi kalau misalkan ini pengalinya hasilnya bulat, kalau dibagi 7 ya pakai 22/7 gitu ya, bukan enggak bisa tapi bisa. Nah, sama dengan agar mudah pakai 3,14 ya. Nah, sekarang ini memudahkan perhitungan. Karena ini 200, ini ratusan ya, 002. Maka ini 002 ini bisa hilang, seraya komanya ini juga hilang, mundur 2 angka ya. Jadi ini bisa ditulis 2 kali 314. 314. Nah, gini bisa gini. Langsung aja 2 kali 8, 628. nah, berarti 628 hasilnya ya, sentimeter persegi. Nah, jadi bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini ya. Nanti kalau dalam latihan soal, kamu terserah kamu sudah pakai ini boleh, dimasukkan angkanya juga boleh ya. Ini untuk contoh soal nomor 1. Coba dari contoh ini ada pertanyaan? Yuk silakan, kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan. Nggak ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Oke, sekarang lanjut contoh 2. Menghitung jari-jari kerucut.
Sekali lagi, nulis lagi, diketahui. Coba dari soal ini diketahui apa saja itu. Panjang garis pelukis. Ya, Sama S luas. ya. S 13 meter. Kemudian luasnya berapa? 90 pi meter persegi. Meter ya. Meter, Joyce. Meter persegi. Oke. Yang ditanyakan apa? Jari-jarinya. Jari-jari. Oke, jawab. Pertama nulis Panjang apa dulu? Rumusnya, ya, Bu. Rumusnya ya apa rumusnya? PR L sama dengan ya apa? Oh ya. PR terus PR dalam kurung R tambah S. R plus S. Oke. Pas ya apa? Pas gimana? L-nya diketahui 90 pi. 90 pi masukkan ke sini sama dengan pi. R-nya tidak diketahui, terus R ditambah 13. Pi-nya dicoret, Bu. Iya. Ini dengan ini bisa dicoret. Maksudnya ini nanti ruas kiri kanan ini supaya pi-nya ini hilang ya, dibagi pi. Jadi ini bagi pi, ini juga dibagi pi. Pi bagi pi itu hasilnya 1 ya. 90 kali 1 ya 90. Ini kali 1 ya ini ya. Sehingga hasilnya menjadi 90 sama dengan R kali R plus 13. Nah, sampai sini kamu ingat ya, teknik mengerjakan pada soal tabung. Pernah ya ada ini ya. Gitu ya. Nah, gimana cara mencari R? Ini ada 2 metode ya. Boleh memakai perkalian 2 bilangan, boleh memakai persamaan kuadrat ya. Yang Ibu sampaikan di video itu adalah cara yang pertama, memakai perkalian 2 bilangan ya. Artinya kamu cari 2 bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 90. Kan ini R kali R plus 13. Jadi 2 bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 90. Tapi dengan catatan bilangan kedua ini harus lebih 13 dari bilangan pertama. Ya, lebih 13. Kenapa? Ditunjukkan dengan informasi plus 13 ini. Kalau soalnya plus 5 ya lebih 5 gitu. Tergantung ininya ya. Karena ini yang diminta plus 13 berarti ini bilangan kedua nanti harus lebih 13 dari ini. Oke, kita cari berbagai alternatif perkalian 2 bilangan yang hasilnya 90 ya. Misalkan 1 kali 90. Itu ya, itu kan hasilnya 90. Berapa kali berapa? 2 kali 45. 3 kali 45 boleh. 3? 3 kali 30. Iya, 30. 4 bisa? Nggak bisa. 4 sebetulnya bisa, cuma di sini pecahan ya, gitu ya. Yang bulat-bulat maksudnya. 5? 18. 18 boleh. 6 bisa? 15. Iya, 15. Iya, 15. 7 bisa? Tidak, bisa. pecahan Ya, Bu jadinya Bu. pecahan. 8? Pecahan juga. Pecahan juga. Kalau 9? 10. 9 kali 10. Ya, 10 boleh. Nah, ini. Nah, dari alternatif ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 alternatif ini, mana yang kamu pilih? 5 dikali 18. Kenapa kok pakai ini? Kok ini yang dipilih? Karena 5 dikurangi 18, 13. Kok 5 dikurangi 18? 13. Selisihnya 13. Maksudnya 5 ditambah 13 itu 5 ditambah 13 itu 18. Atau 18 kurangi 5 itu 13 ya. Karena ini yang diminta. Oke, tepat sekali. Yang dipilih yang ini ya. Sekarang kalau misalnya boleh milih yang 190, ini selisihnya berapa ini? 89. 89. Iya, 89. Jangan dipilih. Kalau yang ini 245. 43. Bagus, pinter kamu ya. Nah, berarti 5 dengan 18. Taruh di sini. 5, satunya 18. Oh, berarti inilah R-nya ya. Maka R-nya ketemu 5. Langsung ya. Ada siswa yang bertanya, Bu, kenapa kok enggak 18? Iya, 18 ini bukan R, tapi 18 ini adalah R tambah 13. Jadi 18 ini bukan hasil dari R. matematika. Tapi R tambah 13 itu. Yang Jadi R adalah yang ini. terkecil. R-nya adalah 5, yang terkecil. Ya, gitu ya caranya ya.
Itu untuk cara yang pertama. Sekarang cara kedua ya. Cara kedua. Tidak Ibu tampilkan dalam video itu. Kita coba cara kedua. Cara kedua itu pakai apa? Persamaan kuadrat ya. Jadi ini 90 sama dengan R kali R plus 13 ya. Nah, caranya ini diuraikan dulu pakai sifat distributif ya. 90 sama dengan ini R kali R berapa? R kuadrat ya. Nah, ditambah R kali 13. 13 R. Ya. Nah, kalau sudah persamaan kuadrat itu ya salah satu ruas harus 0. Jadi ini harus 0. Nah, supaya ini 0, 90 harus dilempar ke ruas kanan. Menjadi apa kalau dilempar? Dipindah. Jadi negatif. Negatif boleh. Sehingga menjadi gini. 0 sama dengan R kuadrat ditambah 13R dikurangi 90. Nah, seperti ini. Ini namanya persamaan kuadrat ya. Sehingga kita bisa mencari nilai R-nya. Ada 3 alternatif cara ya. Bisa cara pemfaktoran, bisa cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan ada cara rumus kuadratik atau rumus ABC. Biasanya siswa senang rumus ABC ya, lebih keren karena lebih panjang. Ya, oke kita pakai rumus ABC ya. Siapa yang masih ingat rumus ABC ya apa? Tuliskan di sini. Ini karena R yang akan dicari R1, R2 ya. Ada 2 penyelesaian nanti. Yuk, ada yang masih ingat? Dimasukkan ke rumus. Ya, ya apa rumusnya dulu ditulis. Min B, ya. Min B plus minus akar B pangkat 2 dikurangi 4 kali A kali C per 2A. Ya, betul. Per 2 kali A. B kuadrat, betul. Min 4AC, gitu ya rumusnya. Per 2A. Ini harus diingat-ingat ini ya. Harus diingat-ingat. Kalau ada persamaan gini pakai ini ya. Tapi pakai pemfaktoran juga boleh. Itu pun kalau bisa difaktorkan. Kadang tidak bisa difaktorkan anak-anak. Jadi cara ini bisa kamu pakai kalau kamu tidak menemukan perkalian 2 bilangannya. Itu baru pakai cara ini ya. Atau langsung pakai cara itu. Yuk. Ini dari persamaan kuadrat ini nilai A-nya berapa sih? 1. Dari ini ya. Ini A. Ini B. B-nya berapa? 13. C-nya? Negatif 90. Min 90. Oke, kita masukkan ke sini. Yuk. Min 13 ya. Plus minus akar 13 pangkat 13 kuadrat ya. Min ya. 4 dikurangi kali 1 kali min 90 ya. Nah, terus bentar. Geser. Terus ya per 2 dikali 1. 2 kali 1. Oke. Sama dengan min 13 di plus minus akar. 13 kuadrat berapa? 169. 169. Baik. Min kali min? Plus 4 kali 90? 360. 360 ya. Per 2 kali 1? 2. Oke, yang dalam akar dihitung dulu. Plus minus akar berapa itu? 169 tambah 360? 529. 29. Per 2. Oke. Akar 529. Kamu cari perkalian 2 bilangan yang belakangnya itu yang kalau dikalikan hasilnya 9. Bisa 13, bisa 23, bisa 17, bisa 27, gitu ya. Kita coba langsung 23. 23 kali 23. Misalkan hasilnya 23. Berapa ini? 9, 6 ya. Ini berapa? 6, 4, 9, 12, 5, 29. Berarti hasilnya 23 ya. Jadi kamu kalau mencari nilai akar itu kita lihat ini yang belakang. Kalau 9, oh ISO 13, ISO 23, ISO 33 gitu ya. Atau bisa 17, 27 gitu. Kamu coba ya. Jadi hasilnya 23. Oke, kita masukkan. Min 13 plus minus 23 per 2. Ya, sama dengan. Nah, sampai sini kamu pakai ya. Ini plus apa minus. Untuk masalah jari-jari,
itu yang kamu pakai yang plus ya. Karena jari-jari itu tidak mungkin dong min. Misalkan kamu disuruh gambar, coba gambar lingkaran yang jari-jarinya min 5 cm. Kamu kan bingung ya, tidak bisa digambar. Jadi caranya harus plus 5. Jari-jari yang 5 cm kan bisa digambar. Nah ini yang diambil plus untuk jari-jari ya. Tapi kalau bukan masalah jari-jari atau panjang, itu semuanya harus dipakai ya. Jadi yang dipakai adalah min 13 plus 23 per 2. Gitu caranya. Min 13 tambah 23? 10. 10 per 2 sama dengan 5. 10 per 2, nah, ini. 5. Nah gitu. Yang min gimana Bu? Yang min enggak usah sudah. Min ini jelas nanti hasilnya negatif. Tidak akan dipakai kalau jari-jari itu. Itu caranya ya ini ya. Jadi hasilnya 5 cm. Demikian? Ada pertanyaan? Sudah paham? Yuk, tanyakan. Sudah? Eki? Insya Allah tidak ada. Tidak ada ya. Sekarang ini sudah diingatkan dengan Zoom. Hampir habis waktunya. Sekarang yang nomor 3, menghitung tinggi kerucut. Ayo yang ini. Ini diketahui apa saja ini? Dari gambar yang kuning ini. Jari-jari dengan luas. Jari-jari sama dengan 12 desimeter ya. Kemudian Desimeter. luasnya itu ada pi-nya itu ya, 300 pi desimeter. Oh, 300. Ya. Yang ditanyakan adalah T ya. T. Jawab ya apa? Menulis apa dulu? Rumusnya Bu. Rumusnya, ayo rumusnya. L sama dengan PR dalam kurung R plus S. R plus S. Terus sama dengan L-nya 300 pi. pi sama dengan pi Sama kali dengan pi. R-nya 12. 12. Terus 12 plus S. 12 plus S. Oke. S. Ya. Dah, pi-nya kita coret. 12-nya ditaruh sana ya. Karena perkalian jadi apa kalau ditaruh di ruas kiri? Jadi pembagian. Pembagian sama dengan 12 plus S. Oke. Terus 300 dibagi 12 berapa? 25. 25 sama dengan 12 plus S. Maka mencari S ya Pak? 25 dikurangi 12. Ya, 25 kurangi 12 berapa hasilnya? 13. 13 ya. Jadi S-nya 13. Nah, yang ditanyakan kan tinggi ya? Tinggi Iya. yang ditanyakan. Oke, kita pakai Pitagoras lagi ya. Berarti nanti S kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadrat plus T kuadrat. S-nya sudah diketahui berapa tadi? 13 ya, itu ya. Berarti nanti gini. 13 kuadrat sama dengan R kuadrat berapa? 12. Ya, ditambah T kuadrat. Berapa ini? 169 ya? 12 kuadrat ya, berapa? sama dengan 144. 144. Plus T kuadrat, oke. 144 lempar di ruas kiri menjadi? Negatif. Iya, 144 sama Dikurangi. dengan T kuadrat. 169 kurangi 144? Akar 25. 25. Sehingga T-nya berapa? 5. Akar 25 ya, sama dengan 5 desimeter ya. Nah, ini T-nya. Nah, seperti ini sudah. Udah? Ada pertanyaan? Terburu-buru ini. Ya, silakan bertanya. Nggak ada? Nggak ada. Mungkin pertanyaan yang gini. Tugasnya apa, Bu? Ya, tugas sekarang. Ya, Karena Anda ada pertanyaan, tugas. Siapin.